Halo Good Chopper, apa kabar semuanya? Ya, kembali lagi di sini bersama Jai dari channel Sinyal Gadget ya. Channel yang biasanya sih ngebahas tentang produk-produk digital murah berkualitas. Ya, tapi kali ini agak beda ya guys ya. Ini saya mau ceritakan pengalaman saya menggunakan motor listrik Yadea E8S Pro. Ya, seperti yang kalian lihat di layar di video ini kalau uh, sorry ya, ini video ini tidak akan saya jeda. Jadi kalau yang mau tahu plus minusnya tentang motor ini, sebaiknya Anda saksikan full ya videonya, karena saya tidak akan seperti motovlog, karena saya bukan motovlog. Channel ini bukan spesial otomotif juga. Jadi kalau kalian menemukan video ini dan tidak sengaja mengklik gitu ya, yang penasaran tentang motor ini, di sini tidak akan menemukan video mungkin orang lagi berkendara atau apa, karena saya kekurangan tools ya guys ya. Itu saya disclaimer dulu. Jadi ini bukan saya di di endorse dengan apa ya, dia ya gak mungkin ya channel kecil di endorse juga. Jadi yang saya ceritakan ini, saya adalah suara hati pengguna. Suara hati enggak lah, enggak suara hati, ini suara bener kok. Jadi yang saya rasain dari motor Yadea ini, setelah ini Anda bisa lihat ya, ini saya udah capai 917 km guys. Jadi kurang lebih udah 900 kiloan, udah hampir 1000 kilo ya. Oh ya, saya disclaimer dulu, ini bukan berarti saya mau ngejelekin produk atau membagusin satu produk ya. Jadi ini buat sekedar sharing aja pengalaman buat kalian yang masih mencari atau mau convert ke motor listrik ya. Atau ya, ini juga terus terang ini adalah motor listrik pertama saya, dan saya juga baru beralih guys. Jadi ya di sini sih sedikit ya, kalau kalian yang mau tinggalin ya, video ini nggak akan berubah ya. Ini akan seperti ini aja tampilannya gitu, seperti biasa ya. Jadi kalau yang mau dengerin mungkin sambil ngopi atau apa ya, silakan gitu ya. Ini nggak akan ada suara-suara gimana, tapi kalau ada bocor-bocor harap dimaklumin ya, karena ini saya di teras rumah guys, syutingnya, dan saya syuting sendiri. Jadi oke, saya langsung masuk aja. Sekarang sudah 2 menit ini basa-basinya. Saya akan menceritakan apanya dulu ya. Biasa sih orang akan mulai dari plusnya dulu ya, tapi kalau plus Anda bisa carilah di review-review otomotif yang channelnya jauh lebih besar dari saya, itu udah banyak sekali. Jadi ini adalah yang saya akan bahas. Pertama-tama itu adalah kelemahan ya. Tentu aja nggak ada ya barang yang sempurna ya, pasti semua juga memiliki kelemahan. Tapi biasanya orang masuk dari kelebihan. Kalau saya masuk dari kelemahan dulu, biar jadi buat pertimbangan kalian yang mau membeli produk ini ya. Kelemahan dari lewat ya, jadi ini saya tidak akan edit ya guys ya, jadi Anda nikmatin aja. Para ini tetangga lewat gitu ya. Jadi yang pertama itu kelemahannya adalah yang diklaim jarak tempuhnya sekali ngecas itu sampai 150 kilo, walaupun di brosurnya pun ditandain bintang ya guys ya. Jadi memang itu adalah jarak yang hanya ditulis. Nah, kalau realnya seperti apa, pengalaman saya itu, ini sekarang kan kondisi full ya guys ya. Ini udah kebetulan saya baru cas juga. Nah, ini ya, bintik-bintik ini anti gores ya guys ya. Saya masangnya bodoh ini jangan ikutin ya. Nah, itu saya tempuh dalam paling jauh itu 107 km, tapi itu pun masih nyisa. Jadi saya akan berbaginya itu, saya nggak akan pernah ngetes sampai habis gitu loh, karena saya bukan spesial motovlog ya yang pengen tahu gitu. Tapi 107 itu kurang lebih sisanya itu masih sekitar 3 bar mau ke 2 bar. Jadi mungkin realnya itu nggak 150, realnya itu mungkin sekitar 100
sampai 120 guys ya. Ini tapi itu sampai mungkin dorong. Nah, kelemahan kedua yang saya rasakan ya, itu berat. Ya, ini jadi motor ini cukup berat. Tapi di balik kelemahan berat itu sebenarnya itu jadi kelebihan ya. Jadi lumayan guys. Jadi waktu Anda bergerak dalam keadaan ada angin yang cukup kencang, belakangan ini kan angin cukup kencang ya guys ya. Jadi lebih stabil. Saya berasa lebih stabil. Jadi kayaknya itu bukan kelemahan, sorry ya guys ya. Oh ya, kelemahan kedua yang nggak sesuai brosur tentunya ya, klem charger. Ya, klem chargernya itu lebih lama daripada 6 jam. Pengalaman saya pernah ya sampai ini tuh merah guys, merah sampai kedip ya. Itu bisa makan sampai 9 jam lebih ya, 9 hampir nggak 10 jam juga. Jadi 9 jam. Itu kalau menggunakan charger bawaan yang ampernya 6 ampere. Nah, solusinya nanti di akhir video ya. Jadi jangan di skip, tonton sampai full. Nah, jadi kalau yang penasaran jarak tempuhnya, itu tadi saya udah buka. Jarak tempuhnya itu range-nya itu ya bisa 100 kiloan bisa sekali ngecas. Cuma, nah ini yang mungkin yang belum banyak tahu ya, motor listrik itu tuh kan ada yang keluhin gitu ya. Ini saya sih bukan mau ngejelekin brand lain atau ngebanggain brand Yadea ya. Yang belum tahu, Yadea itu tuh brand China yang sudah global. Jadi di Indonesia itu memang baru launching tahun ini. Tapi Yadea sendiri ya, ini info aja. Itu dia perusahaannya itu sudah berdiri dari tahun 2001 guys. Jadi pengalamannya udah cukup banyak, dan di tahun 2016 itu sudah go internasional, sudah dikenal di Amerika, di Eropa kayak gitu-gitu guys. Jadi memang udah top global ini motor ya. Jadi nggak salah, saya itu juga alasan saya memilih dia, dan ini sudah dipinang oleh Indomobil yang mana untuk purna jual lebih terjamin sih kalau menurut saya. Nah terus nah yang saya suka lagi ya dari motor ini tuh layarnya tuh cukup gede dan informatif banget. Dan satu lagi, ini dia bisa ngecas sambil jalan, atau istilahnya kalau dia itu TTVAR. Kalau motor lain tuh namanya regenerative braking. Nah, regenerative braking ini bisa kita manfaatkan pada saat kita jalan jauh, apalagi ketemu turunan guys. Lepas gas aja guys, nanti dia tuh akan hijau-hijau begini dan dia akan numpuk gitu. Nah, seperti itu. Nah, top speednya sendiri kalau untuk mencapai 100 kilo itu Anda paling enggak sih harus bergerak sekitar 35 sampai 40 km per jam. Ya, memang tidak boleh kebut-kebutan guys. Kalau makin kebut ya makin boros. Terus apa lagi ya? Oke, nah itu pengalaman saya. Dan nah, orang kan bilang, nah ini tuh akurat apa enggak? Nah, saya sudah pernah coba pakai, dibandingin sama GPS handphone, selisihnya nggak jauh guys. Selisihnya itu cuma sekitar untuk ke speed ya, speed itu sekitar cuman misalnya di sininya 35 misalnya, itu di realnya itu sekitar selisih 2 kilo lah, 37 gitu loh, kayak gitu guys. Jadi lebih lambat ya kalau di Yadea atau kalau saya rasa. Dan yang saya ketemu ya di video lain ya, di motor listrik lain tuh suka ada keluhan, katanya kontrolernya mesti di-upgrade apa segala macam. Di sini nggak perlu guys. Di sini udah sangat enak, tidak endut-endutan, tidak tidak nyentak gitu kan. Ada tuh pesaingnya, saya tidak mau bilang ya, mungkin ada sebagian yang tahu lah merek apa gitu ya. Itu tuh ada yang bilang katanya meskipun jarak tempuhnya jauh, itu pun yang ngetes juga sama, ternyata kecepatannya 30-40. Makanya dari situ saya cobain gitu ya di L8S Pro ini ya, ternyata sebenarnya benar sama. Jadi memang kuncinya itu bisa jarak tempuh jauh, tapi jangan ngebut-ngebut. Ya itu sih, itu konsekuensi sih sebenarnya, itu udah aturan umum ya. Nah itu kalau di merek sebelah katanya tuh suka nyentak gitu atau awal-awal. Kalau ini jujur aja guys, saya termasuk pengguna baru di motor listrik. Waktu awal
itu nggak terlalu nyentak kalau buat saya, nggak kaget gitu ya. Terus lama-lama udah biasa, ya udah seperti saya bawa motor bensin saya yang lama gitu. Ini salah satu kelebihannya juga dari Adea. Jadi buat kamu yang memang masih mencari gitu ya, motor listrik apa sih yang bagus gitu ya, terus terang sih guys, kalau dari harga itu menurut saya sih masih worth for money ya. Kenapa? Dengan harga sekitar 24 jutaan ya waktu itu saya beli, saya nggak tahu kalau sekarang itu dengan kita dapat, nggak perlu upgrade lagi ya, nggak perlu buang-buang duit upgrade baterai, nah baterainya sendiri meskipun ya ditanam, karena dia kan klaim itu baterainya itu baterai grafin ya, walaupun ada sebagian reviewer bilang walaupun grafin tapi SLA juga gitu. Nah saya rasa perbedaannya dengan SLA yang biasa ya, anggap aja ini kita samakan dulu persepsinya, dia baterainya itu SLA ya guys. Nah perbedaannya kalau SLA, saudara saya ada tuh pakai satu merek ya, merek lokal yang cukup terkenal, tapi mesti upgrade. Itu dia tuh jarak tempuh 50 km ke atas saja tuh langsung udah dropnya banyak gitu. Jadi kayaknya kalaupun ini beneran SLA, ini SLA yang super kalau menurut saya ya gitu ya. Jadi masih oke lah gitu, apalagi jaminannya rata-rata kalau yang baterai SLA itu itu rata-rata cuma setengah tahun ya, 6 bulan ya. Ini jaminannya 2 tahun loh. Jadi nggak main-main sih, ini si Innomobil sih menurut saya mantep ini. Nah, oke, saya rasa sih segitu dulu ya curhatnya ya. Ini kalau ngeliatin begini kan kurang enak ya, tapi nih kalau sekedar info aja ya, kalau emang yang udah punya terus mau cari aksesorisnya mungkin seperti anti gores ya, ini ntar saya selipin di kolom deskripsi ya sama. Nah terus ini tips and trick nih ya buat yang pakai motor ini, mungkin kalau yang belum capai 100 kilo, kalau mau capai tadi speednya itu main pertama di mode 1, lalu Anda jangan tarik throttle-nya full di awal, tapi ntar di mantenginnya itu di seperempat aja. Itu cara mainnya gitu. Itu saya dapat cara itu, dan itu jauh lebih efisien dalam penghematan baterainya. Lalu nah untuk masalah charger nih, charger gimana ya, kan takutnya ada orang yang buru-buru ya guys ya. Kalau charger solusinya cuma 2. Kalau yang gratisan, pertama Anda pakai mungkin sekitar 40 kilo atau 50 kilo, Anda langsung cas. Jadi nggak peduli indikatornya ini turun apa enggak, Anda langsung cas aja. Itu bisa jauh lebih cepat kalau menggunakan charger bawaan. Atau Anda tinggal beli charger yang paling enggak 8 ampere ya. Nanti saya selipin link deskripsinya, link pembeliannya chargernya untuk yang fast charging untuk Adea ini. Kebetulan saya ketemu juga, jadi ntar itu link lokal, jadi Anda bisa langsung klik aja kalau emang yang mau beli untuk fast chargingnya. Jadi itu lumayan guys, saya pernah sampai sisa 2 bar ya, ini baterai sisa 2 bar itu cuma sekitar 5 jaman doang. Jadi sesuai klaim lah ya, kan klaimnya 6 jam, ini 5 jam, jadi lumayan gitu loh. Nah kalau di tengah jalan gimana? Nah kebetulan saya lihat ada satu video itu bisa pakai SPKLU. Nah kalau yang mau di SPKLU, terus terang harus pertama Anda udah punya fast chargingnya dulu, kedua Anda punya konverternya. Nah kebetulan link konverternya saya belum dapat ya, jadi nanti kalau memang udah dapat saya selipin juga di video ini. Jadi nah sekali lagi, ini di sini saya tidak akan meminta Anda untuk subscribe, tapi kalau yang suka video ini ya silakan like, yang dirasa bermanfaat silakan share, karena channel ini tidak membahas otomotif guys. Jadi kalau yang mau tahu cerita saya tentang Adea ya E8S Pro ya terkhusus aja gitu, cuman ini aja gitu ya. Lalu apalagi ya saya rasa itu aja sih guys ya, takutnya video kelamaan ntar bosen. Kalau rasa cuma begini doang sih. Jadi
saya cukup puas sih untuk motor ini. Jadi buat kalian yang cari motor listrik yang masih range 20 jutaan dengan kemampuan jarak tempuh paling nggak 80 sampai 100 kilo, ini recommended banget dan nggak perlu upgrade. Itu enaknya, jadi nggak perlu ada penambahan biaya yang nggak perlu ya. Kita beli murah-murah tapi upgrade ya sama juga sih, asal baru-baru di upgrade kan sayang juga gitu. Oke, sampai jumpa di saya ketemu aksesorisnya bukan hanya anti gores ya guys ya, ada ini karpet bordes ini ya. Kalau yang suka mau pakai ya silakan klik aja link pembeliannya di deskripsi guys. Oke, sampai jumpa di review saya yang lain, yang sebenarnya channel ini review ya tentang gadget murah dan berkualitas tentunya. Saya Jai, pamit.